Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menghinggapi dunia hiburan tanah air. Telah berpulang untuk selamanya ayahanda dari Uya Kuya, Naraya Sutrasno pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Kesedihan begitu terlihat di raut wajah Uya Kuya dan juga sang istri. Kerabat dekat dan juga para sahabat seperti Raffi Ahmad pun terlihat mendatangi rumah duka, tanda turut berbelasungkawa. Dan pada hari ini juga jenazah sang ayah dari Uya Kuya dikebumikan di Karawang, Jawa Barat. Suasana duka dan tangis pun pecah saat detik-detik jenazah dikebumikan di tempat peristirahatan yang terakhir. Lalu seperti apa kenangan indah yang tidak terlupakan dari sosok ayah Anda tercinta di mata Uya Kuya? Adakah pesan terakhir yang diucapkan oleh ayahanda dari Uya Kuya untuk Uya Kuya dan juga Astrid serta untuk cucu-cucunya?
Aduh, mungkin bisa ceritakan sedikit Mas kronologi sakit ayah Anda sendiri dan Sebetulnya sih kalau sakit, maksudnya tidak ada sakit yang maksudnya saya juga bingung kenapa, cuman mungkin memang sudah takdirnya, sudah waktunya. Karena kalau setahun yang lalu kan Oktober 2023 kan almarhum sempat kena serangan jantung di Amerika. Pada saat itu sudah dipasang 4 ring, sudah sembuh lah. Nah cuman beliau ini kan sekarang cuci darah setiap seminggu 2 kali, itu juga nggak masalah, sehat kok. Nah hari 3 minggu, sebulan terakhir itu mengeluh punggungnya sakit, dipikir saraf kejepit, kita MRI segala macam, terus disurigai katanya mungkin ada penyebaran sel kanker, tapi diperiksa darah tidak spesifik ke arah situ. Nah hari ini harusnya ada jadwal ke Darmais untuk cek dan juga dimintain untuk keterangan bahwa akan di PET scan tuh untuk mengetahui penyebabnya apa gitu. Tapi normal-normal aja, hari Minggu kemarin kita masih makan bareng-bareng. Cuma pas bangun tidur pas udah siap-siap mau pergi ke situ, tiba-tiba kata ibu saya tadi dia mengeluh sesak napas, minta ke IGD, tapi tadi mau dipasang oksigen tapi nggak ada oksigennya. Tapi pokoknya saya suruh IGD, tapi pas saya lagi udah mau rapat di Serpong, tiba-tiba ibu saya teriak udah sesak napas sekali. Terus kakak saya dari kantor pulang, tapi kayaknya meninggalnya pas di rumah. Jadi pas mau dibawa di mobil udah nggak ada. mungkin almarhum sendiri meninggal di usia berapa dan mungkin Usianya 87 tahun. Jadi sebetulnya kalau di KTP itu 86, cuman beliau bilang waktu itu harusnya 87 gitu kan. Oke. Nah kan hari ini sudah berjalan pemakaman sendiri Mas ya. Mungkin ada pesan atau dari almarhum sendiri tentang Mas Uya dan anak-anaknya, terutama bagi keluarga sendiri seperti apa? Kita baru kumpul hari Minggu kemarin. Terus pas baru kumpul kita juga nggak tahu pas pada saat itu hari Sabtu saya lagi lagi ada urusan ini itu, tapi kita sempatkan mampir ke rumah Papa untuk ngasih makanan dan tempura ya. Padahal udah malam banget, tapi kita datang ke sana. Padahal hari Minggu ini kita emang sepakat sama anak-anak, sama adik-adik, kakak yang lain, sama ponakan-ponakan mau makan siang di sana. Tapi Minggu malam kita tetap datang ke sana mau ngasih makanan. Sempat ngobrol, terus Minggu kita ke sana lagi. Terus di Minggu juga kita disuruh makan apa ya mama, papa mesen udang mayones, mesen bucis apa gitu, terus mesen minum yang dia suka, cincau kita bawain. Udah masih ngobrol biasa, cuma masih kesakitan punggungnya kan. Dan beliau juga kita nggak kasih tahu bahwa sempat ada dugaan mungkin aja ada penyebaran sel, tapi kan ternyata di periksa darah juga tidak ada juga. Jadi yang kita tahu pokoknya beliau hari Selasa ini, hari Rabu ini mau ke Darmais untuk PET scan untuk ngecek kenapa penyebabnya tuh apa, tulangnya katanya ada yang hilang gitu ya, ada yang rusak, jadi itu yang bikin sakit punggungnya. Tapi tadi pas mau berangkat aja tiba-tiba sesak napas. Sempat ada riwayat jantung tahun lalu kan kena serangan jantung waktu di Amerika. Tapi udah dipasang ring 4, udah masalahnya udah selesai. Kalau dia jantung tuh udah alhamdulillah udah normal. Berarti dari jantung sendiri tidak memang ada keluhan yang tidak ada. signifikan. Setelah dipasang ring 4 itu beliau lebih segar gitu kan. Di usia yang 87 ini beliau ayah saya terlihat segar gitu. Kalau masih ke masjid, sholat juga masih di masjid kan. Ayah saya juga kan ayah saya pembina, anggota pembina Dewan DKM masjid ya. Jadi masih cerita tadi teman-temannya, masih Jumatan kemarin masih ngobrol gitu. Papanya kata adalah salah satu anak yang dibanggakan di karir politiknya oleh almarhum yang sedekah. Semua ayah saya bangga sama semua anak-anaknya, sama adik saya, sama kakak saya semua bangga. Cuman yang saya senang, saya membuat ayah saya bangga. Ayah saya melihat saya dilantik jadi DPR RI. Itu yang sempat dia ngomong, cerita dulu soal ibunya, nenek saya. Nenek saya adalah, dia cerita bahwa nenek saya adalah anggota DPR wanita pertama di Indonesia. Dia sering cerita dulu di Komisi 1, sering tugas ke luar negeri, terus juga kalau ke kantor naik beca. Terus dia bilang kalau kamu jadi DPR nanti nurunin
gen nenek kamu gitu kan. Dan kemarin saya dilantik walaupun bapak saya nggak datang, nggak sempat datang ke pelantikan karena kan riuh pelantikan kan cuma ada boleh yang datang cuma mendamping satu orang istri aja, dia lihat dari TV. Tapi si sempat janji bilang bahwa nanti kapan kita ulang aja fotonya di gedung Pura-Pura, ulang tapi nggak usah pas pelantikan tapi pakai baju pelantikan, foto kita sama-sama sekeluarga. Kan belum sempat. Cuman saya yakin ayah saya bangga sama saya. Ada nasihat atau pesan nggak Bang yang selalu diingat dari almarhum ayah mungkin? Ayah saya apa ya, pesannya cuman jadi diri sendiri aja. Jadi tetap jadi saat apapun yang kita lakukan, mau jadi artis, mau jadi DPR, mau jadi apa, kita harus kerjakan sepenuh hati dan benar-benar dengan ketulusan hati. Jadi ya saya janji bahwa apa yang saya lakukan nanti ke depannya jadi DPR ini akan seperti yang putri saya, ya benar-benar jadi anggota dewan yang pro rakyat, yang bisa bikin ayah saya bangga. Dan tapi walaupun saya sedih kehilangan ayah saya, tapi saya yakin di sisa akhir umur yang kemarin dia udah bangga, walaupun dia nggak pernah, bukan orang yang ngomong saya bangga sama kamu, tapi saya tahu dia bangga sama saya. Masih ada sih yang belum terrealisasi dari almarhum dari sebelumnya, itu jalannya kembali. Kita kemarin mau ngomong waktu kemarin pulang dari rumah bapak saya hari Minggu kemarin 3 hari yang lalu, sempat bilang yuk kita naik ke Bandung, naik bus, coba naik bus, tapi nanti punggungnya sembuh dulu gitu kan. Iya yuk nanti kita naik ke Bandung, kita naik bus, itu aja kemarin sempat ngomong. Terus sempat juga bilang mau coba umroh sekali lagi, kan bapak saya udah haji dan umroh beberapa kali, tapi kemarin sempat bilang nih kalau udah sembuh mau umroh sekali lagi deh gitu. Iya gampang nih kalau udah punggung udah enakan. Jadi kalau dari punggungnya sih bukan sakit meninggal, bukan dari punggung, cuma tadi tiba-tiba pagi-pagi mau ke Darmais dia sesak napas. Kalau udah dari janji udah mau ke dokter, udah sampai tadi dokternya nanya datangnya berapa, tapi ya pas udah meninggal tadi. Cinta Nino sempat video call tadi, Cinta dan Nino. Iya, Cinta Nino sempat video call, dan Cinta Nino nggak mungkin balik ke sini karena kan kita langsung tadi jam 10 meninggal dimakamin bapak saya hari ini. Dia tadi cuma video call aja, berapa kali video call. Anak-anak bilang pengen kesini, tapi saya bilang nggak usah, kan mereka sampai sini juga nyampe baru 2 hari lagi gitu baru. paling tadi terakhir anak-anak minta pas yang ditutup gitu untuk terakhir kalinya mereka pengen video call. Jadi anak-anak tadi satu-satu video call lihat muka yangnya sebelum kapan ditutup semua. Jadi ya mereka lihat satu-satu tadi video call lihat yangnya. Iya, dan waktu pulang sakit dari Amerika tahun lalu itu kan sempat di apartemen saya tinggal sebulan, tapi ayah saya nggak betah, pengennya pulang karena dia kan di rumahnya nanam pohon anggur. Jadi dia bilang dia masih senang berkebun, nyiramin anggur sampai anggurnya tumbuh. Dia bilang, jadi saya kan takut juga, khawatir karena dia cuma di rumah tinggal berdua sama ibu saya sama mbak. Tadinya malah nggak ada mbak, cuman akhirnya ada mbak. Dan tadi kan saya berlebih senang kalau dia tinggal di apartemen saya, tapi dia nggak bisa ninggalin pohon anggurnya. Melihat ibu sendiri gimana mungkin tadi kan sempat Apa? Ibu, kondisi saya, ibu. karena saya nggak tega tadi pas ibu saya nelpon teriak-teriak itu pas saya lagi baru nyampe ada rapat dengar pendapat sama BKSHP DPR RI. Pas saya baru masuk gedungnya, pas baru duduk teriak-teriak, habis itu kakak saya udah sana bawa ke rumah sakit, tapi 3 menit kemudian baru saya duduk dikabarin udah nggak ada. Jadi saya baru ikut rapat 5 menit kali tadi saya pergi lagi. Jadi mama juga tadi sempat nangis, gimana papa nggak ada. Mama paling tadi kan kalau ke kamar ngelihat kasur gitu, mama bilang dari umur 17 tahun sama papa sampai sekarang, nanti mama tidur sama siapa? Mama tiap hari sama papa. Ya itu sih yang bikin kita. Ya sekarang kita temenin anak-anaknya temenin dulu mama, terus kalau ya mama mau tinggal sama kita ya kita lebih senang gitu. Mas, mungkin sosok almarhum sendiri di mata Mas Uya sendiri yang begitu terlihat tadi kan terpukul. Terus Bapak juga saya banyak. orangnya punya prinsip tegas. Beliau dulu kerja di PT Bahana, itu di bawah Departemen Keuangan, lembaga pembiayaan. Saya ingat pada saat itu kalau nggak salah PT Bahana itu pecah, diambil alih oleh
lembaga pemerintah, dan ayah saya ditawari untuk naik jadi jabatan tinggi di atas, direktur atas, tapi dia menolak karena dia bilang ada yang tidak sesuai dengan prinsip dia. Dan benar aja, berapa tahun kemudian ayah saya memilih pensiun, dan pada saat itu kan bahana kan ada Sujin siapa ya, itu kan kasus kan buronan kan. Jadi ayah saya bilangnya dia punya prinsip, dan ayah saya juga bilang bahwa kamu kalau jadi apapun kamu harus punya prinsip dan jangan sampai mencederai nama baik keluarga. Itu dia. Karena di keluarga kita semua tuh orang baik-baik. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal yang menyimpang itu, ingat bahwa kita dari keluarga baik-baik yang tidak punya nama buruk, tidak punya sejarah jelek dalam hal apapun. Dia tuh orang yang sederhana, ya. Dia dulu, ingat banget saya, walaupun dia dulu di kantornya jabatannya sudah apa ya, di bawahnya direktur persis ya gitu. Itu dia cuma punya mobil Toyota Corolla tahun 79, mobil tua, udah, padahal dia bisa beli yang lain. Dan ibaratnya, tapi itu sempat saya waktu pertama kali punya duit sendiri, ya dulu senang saya bisa beliin papa saya mobil yang lebih mewah lah. Dan jadi itu saya ingat beliau orangnya sederhana banget. benar-benar sederhana, benar-benar nggak suka mewah-mewahan. Kadang-kadang suka negur waktu saya zamannya flexing dulu, main sih pada gitu-gitu. Enggak, udah habis, saya udah juga enggak, udah 4 tahun terakhir udah enggak lagi. Jadi sederhana, orangnya sangat sederhana dan humoris. Menghibur di keluarga, di teman-teman DKM, pengurus masjid. Itu dia tuh terkenal orang yang humoris dan bikin ketawa. Kalau ngumpul keluarga tuh ketawa, orang-orang pasti ketawa. Dan kita alhamdulillah sempat kemarin tanggal 5 Juli ulang tahun kemarin ke 87 sempat bikin acara ulang tahun besar buat seluruh keluarga sekaligus tasakuran kita. Dan beliau senang karena semua keluarganya yang dari luar kota, dari luar Jawa pun datang. Adiknya, semua saudara-saudaranya, kakaknya, semua ponakannya, semuanya sampai Cinta datang ke Indonesia, Cinta Nino dan Indonesia. Dan dia senang banget, dia bilang senang banget